Halo pemirsa, saatnya Anda menyaksikan Baita Belu, program berita yang terjadi di Nusa Tenggara Timur selama sepekan. Bersama saya, Anina, akan menemani Anda setengah jam ke depan. Seekor ular sanca yang tersembunyi di bawah selokan di kawasan Pasar Baru Atambua, Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur, memicu kekhawatiran serta gegerkan pedagang dan pengunjung pasar. Petugas gabungan yang datang untuk menangkap dan mengevakuasi ular tersebut disaksikan ratusan warga yang berkumpul di lokasi. Seekor ular jenis sanca atau ular sawah ditemukan di selokan atau saluran air di Pasar Baru Atambua, Nusa Tenggara Timur Selasa sore 21 Juli. Ular yang diperkirakan berukuran 2 meter lebih ini terlihat tersembunyi di bawah selokan yang telah ditutup oleh papan jalur pedagang. Warga yang menemukan ular tersebut langsung melaporkan kejadian ini kepada pihak BPBD untuk mengevakuasi ular tersebut. Proses evakuasi ular sanca ini berlangsung dramatis karena petugas dengan menggunakan peralatan seadanya. Kerumunan warga tak terhindar ketika ular tersebut dibawa keluar untuk selanjutnya diamankan sebelum diserahkan kepada pihak Balai Konservasi Sumber Daya Alam Nusa Tenggara Timur. Petugas BPBD dan pemadam kebakaran langsung membawa ular tersebut untuk diserahkan kepada petugas BBKSDA untuk selanjutnya dilepas kembali ke habitat aslinya. Dari Belu, Tim Liputan Atambua TV melaporkan. Penyidikan kasus dugaan intimidasi terhadap almarhumah Dr. Ica terus bergulir. Ketua DPRD Kabupaten Timur Tengah Utara, Christoforus Evi, menjalani pemeriksaan intensif di Polda Nusa Tenggara Timur dan menyerahkan sejumlah barang bukti yang dinilai berkaitan dengan kasus tersebut. Kasus dugaan intimidasi terhadap almarhumah Dr. Ica kini turut menyeret Ketua DPRD Kabupaten Timur Tengah Utara Christoforus Evi. Ia menjalani pemeriksaan selama lebih dari 5 jam di Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Nusa Tenggara Timur. Dalam pemeriksaan tersebut, penyidik melontarkan sedikitnya 32 pertanyaan untuk menggali informasi terkait peristiwa yang terjadi di Rumah Sakit Leona. Selain memberikan keterangan, Christoforus Evi juga menyerahkan sejumlah barang bukti. Di sisi lain, Christoforus Evi mengaku hingga kini DPRD Kabupaten TTU belum menerima surat resmi dari partai politik masing-masing terkait usulan penonaktifan 3 anggota DPRD yang turut diperiksa dalam perkara ini. Sampai dengan saat ini kita belum mendapatkan surat dari partai masing-masing dari ketiga teman-teman DPRD ini. Karena itu kan informasi yang ada di media, tetapi kita pimpinan harus menerima yang tertulis. Kalau ada keputusan yang tertulis, pasti kita tindak lanjut. Sampai dengan saat ini mereka masih berstatus sebagai anggota DPRD aktif Kabupaten Timur Tengah Utara. Ya, selagi belum diberhentikan, selagi belum ada keputusan, hak-hak mereka sebagai anggota DPRD sesuai ketentuan masih diperoleh. Sementara itu, Polda NTT terus mendalami kasus tersebut dengan memeriksa lebih dari 30 orang saksi. Proses penyidikan masih berlangsung untuk mengungkap secara menyeluruh fakta-fakta di balik dugaan intimidasi terhadap tenaga kesehatan yang berujung pada meninggalnya Dr. Ica. Kasus ini pun terus menjadi perhatian publik yang menanti kepastian hukum dan pengungkapan pihak-pihak yang bertanggung jawab. Dari Kupang, Salvi Asrof melaporkan untuk Timor TV. Upaya penegakan hukum kasus meninggalnya Dr. Ica Pakenoni memasuki babak baru. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK menggelar kunjungan khusus ke Kabupaten Kupang
menemui keluarga korban, serta memastikan pemenuhan hak dan jaminan keamanan bagi seluruh saksi maupun keluarga korban dalam proses hukum tersebut. Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban LPSK Sri Nur Herwati bersama tim mengunjungi rumah orang tua mendiang Dr. Ica Pakainoni di Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur. Kunjungan yang berlangsung sekitar pukul 13.24 WITA itu merupakan tindak lanjut atas permohonan perlindungan yang telah diajukan keluarga kepada LPSK terkait proses hukum atas meninggalnya Dr. Ica. Dan supaya keluarga tetap meneruskan proses berikutnya, dan nanti tim dari PSK akan menyelesaikan investigasi bisa penguasaan pemberdayaan hukum kira-kira gitu ya. Penhukuman badan LPSK sendiri seperti apa? Kita belum melakukan pendampingan, setidaknya kita memberikan informasi hukum yang menguatkan ya upaya-upaya keluar pendekatan keadilan. Keluarga mendiang Dr. Ica terus berharap bantuan hukum dari berbagai pihak agar proses hukum segera mendapatkan titik terang dan keadilan. Kita masih melakukan asesmen lagi nanti untuk memastikan jenis pendampingannya seperti apa, perlindungan seperti apa. Tetapi kita tadi menyampaikan pokok-pokok berkaitan dengan saksi-saksi yang sudah diambil keterangannya. Tentunya juga mereka akan berkoordinasi dengan pihak kepolisian juga. Kita berharap bahwa dengan hadirnya LPSK bisa lebih memberikan rasa nyaman bagi para saksi yang nanti akan memberikan kesaksiannya dalam proses ini, sehingga kasus ini benar-benar bisa terungkap secara adil. Dari Kupang, Salvi Asraf melaporkan untuk Timor TV. Puluhan pengurus Kadin Kabupaten Belu periode 2026-2031 resmi dilantik di BT Lalenok Atambua. Informasinya usai jeda.